itu biasanya ada dari orangnya yang jual pertama itu bilang biasanya ini nanti kalau sudah habis masa manfaatnya masih bisa misalnya dijual berapa atau tinggal berapa nilainya kayak gitu. Jadi nanti tidak perlu mbak bingung kalau mengerjakan soal. Biasanya di soal kalau memang dia ada nilai residu, dia pasti akan dicantumkan di soal. Andai kata misalnya di soal nggak ada nilai residu, ya berarti nggak usah dikurangi nilai residu. Berarti nggak ada nilai sisanya. Bisa juga aktiva tetap itu nilai sisanya 0 itu juga bisa. Jadi sama sekali sudah nggak ada harganya. Paham mbak? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini pada tanggal 1 Juni usaha angkutan kilat membeli 2 buah kendaraan. Masing-masing harga perolehannya 6,5 juta. Karena manfaat kendaraan terbatas, maka bagian harga perolehan harus dialokasikan pada bulan Juni. Berarti ini maksudnya bulan Juni itu sudah termasuk dihitung. Terus habis itu diperkirakan manfaat kedua kendaraan tersebut 5 tahun atau 60 bulan. Kan 5 kali kan 12. Pada akhir masa setiap truk mempunyai nilai residu masing-masing sebesar 500.000. Berarti depresiasinya berapa per bulan? Nilai depresiasi per bulan berapa? Yakin? Hmm. Berarti berapa? Iya. Berarti nilai residu per kendaraannya 100.000. Paham ya? Jadi 6,5 juta dikurangi nilai residunya 500 kan berarti 6 juta. 6 juta dibagi 60 bulan ini masa manfaatnya ketemunya 100.000. Kalau dia belinya 2 kendaraan ya berarti 200.000. Terus cara mencatatnya ketika usaha angkutan kilat ini beli kendaraan ini, catatnya gimana? Iya, berarti debitnya kendaraan sebesar 6.500.000 itu kalau beli satu, kalau beli dua ya berarti 13 juta. Kasnya sama jumlahnya. Kasnya berkurang kan karena dia bayarnya tunai, berarti kasnya berkurang di kredit sebesar 13 juta. Kalau utang ya berarti apa? Gimana kalau misalnya belinya kendaraan sih? Iya, kalau belinya secara utang ya sama. Kendaraannya di debit, kasnya, sorry. Kreditnya utang. Utangnya juga bertambah. Jadi kendaraan sama utang yang bertambah kalau dia belinya secara utang atau secara kredit. Oke. Nah, terus cara ini ya, cara hitung-hitungannya. Terus untuk mencatat penyesuaiannya pada akhir bulan Juni. Ini cara mencatatnya, biaya depresiasi kendaraan atau biaya penyusutan kendaraan itu di debit. Terus kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 200.000. Ini cara mencatatnya. Atau akumulasi penyusutan juga bisa. Jadi biaya penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Seperti itu. Pahamkah? Kenapa? Sorry, bisa diulangi mbak, saya tidak dengar. Akumulasi itu maksudnya nanti kalau diakumulasikan per bulan, setiap bulan kan tadi kan penyusutannya 60 bulan. Kalau diakumulasi pada akhir 60 bulan itu tadi ketemunya ya sama toh, sebesar 6 juta itu tadi. Penyumblahan kan, akumulasi, diakumulasikan itu maksudnya ditambahkan kayak gitu. Jadi kan per bulannya 100.000 sampai
60 bulan, nanti tiap bulan catat seperti ini. Iya, paham? Oke. Yang lain? Yang di rumah gimana? Udah. Kenapa? Debit itu apa? Kredit itu apa? Heeh, kenapa? Pengertiannya. Kalau artinya ya sebentar. Kalau secara bener-bener arti kamu saya juga nggak tahu. Tunggu. Pokoknya debat itu kan tempatnya Aktiva itu. Sebentar. Ini pertama kali saya ditanyakan artinya debit sama kredit itu apa. Sebentar, saya carikan arti berdasarkan kamus. Bedanya jenis perubahan. Kalau kegunaannya itu mereka sebagai jenis perubahan aja. Sebutan formal, cuman sebutan aja sih mas. Tempatnya di debat. Nggak ada arti menurut kamus. Kalau bedanya ya itu tadi, harus tahu caranya membedakan, harus tahu yang punyanya debit siapa, yang punyanya kredit itu siapa. Kalau mau tahu bedanya, caranya di situ. Terus cara mencatat bedanya ya debit itu di sisi kiri, kredit itu di sisi kanan. Bentar, saya carikan sebentar ya. Ini sih nggak ada arti, bener-bener artinya. Cuman dia kalau debit sama kredit itu hanya untuk membedakan penambahan dan pengurangan setiap akun, yaitu tadi. Jadi balik lagi, Mas harus tahu akun normalnya Aktiva itu di mana, akun normalnya utang itu di mana. Ketika dia bertambah ya masuknya ke, misalnya akun normalnya di debit ya masuknya di debit, kalau akun normalnya di kredit ya masuknya di kredit, kayak gitu aja. Ini nggak ada yang benar-benar mendefinisikan arti debit dan kredit itu apa. Soalnya dua-duanya ya sama-sama bertambah, sama-sama berkurang ya toh. Ya kan, debit sama kredit itu sama-sama bertambah, sama-sama berkurang, tergantung akunnya apa, ya kan. Kalau dia akunnya Aktiva, ketika dia di debit, kalau bertambah ya masukkan debit. Ketika dia utang, kalau utangnya bertambah ya dimasukkan di kredit. Jadi sebenarnya debit sama kredit sama, cuman membedakan letaknya aja, satu di kanan, satu di kiri, dan yang termasuk debit itu apa aja, yang termasuk kredit itu apa aja, kayak gitu. Oke oke. Iya, debit itu Aktiva. Aktiva itu pasti debit. Terus yang kredit itu punyanya hutang sama ekuitas. Ekuitas itu modal, sama nanti kalau kita bahas tentang perusahaan perseroan itu nanti ada saham, itu juga termasuk ekuitas. Pokoknya debit itu punyanya Aktiva, Prive, beban itu masuk debit. Terus kalau yang di kredit itu modal, ekuitas, utang, terus pendapatan itu di kredit. Paham mas? Oke.